selamat datang di Edukasi Pertanian bersama saya, Nanda, yang akan menemani Bapak dan Ibu belajar mengenai teknik budidaya di pertanian untuk komoditas jagung. Sesuai dengan materinya, kali ini kita akan membahas mengenai macam-macam hama dan penyakit tanaman yang muncul pada saat fase vegetatif awal, yaitu usia 0 sampai 14 HST, sekaligus penyebab, gejala, dan cara pengendaliannya. Sehingga Bapak dan Ibu tidak perlu lagi khawatir saat hama dan penyakit itu datang. Yuk kita simak bersama ya. Yang pertama adalah lalat bibit. Lalat bibit menyukai tanaman muda dengan usia 6 sampai 9 HST untuk meletakkan telurnya. Lalat bibit cepat berkembang biak pada kelembaban yang tinggi dan menjadi hama utama saat musim hujan tiba. Gejala yang ditemui pada saat lalat bibit menyerang adalah terdapat telur lalat pada daun tanaman jagung muda. Ditemukannya gerekan pada batang, bahkan pada serangan berat, tanaman jagung dapat layu, pertumbuhannya terhambat atau bahkan mati. Cara mengendalikan lalat bibit yaitu dengan menggunakan varietas unggul. Perlakuan benih melalui tanah pada waktu tanam atau saat tanaman berusia 7 HST dengan dosis 0,24 kg. Bisa juga menggunakan insektisida dengan pilihan bahan aktif karbosulfan, thiamethoxam, imidacloroprid, fipronil, metiltiofanat, dan piraclostrobin. Selain itu, bisa juga dengan mengumpulkan lalat bibit dan kemudian membunuhnya. Penggunaan insektisida dengan pilihan bahan aktif seperti fipronil, karbosulfan, emamectin, benzoat, dan spinoteram juga bisa menjadi pilihan cara pengendalian. Kemudian bisa juga dengan menyemprot tunas daun muda jika ada serangan jamur dan serangga atau ulat. Hama selanjutnya adalah ulat tanah yang sering mengganggu jagung dengan memotong batangnya, kemudian bersembunyi pada siang hari di dalam tanah, dan muncul kembali pada saat malam hari untuk makan. Nah, untuk pengendaliannya bisa dengan menanam secara serentak atau penggenangan air. Perlakuan benih juga bisa dilakukan dengan insektisida berbahan aktif Cyantranilipro. Selain itu, bisa dengan menyemprotkan insektisida dengan pilihan bahan aktif seperti diazinon, klorpirifos, dan disemprotkan dengan volume tinggi sekitar 2 ml. Kemudian ada lundi atau uret. Kalau di wilayah Bapak dan Ibu disebut apakah hama ini? Lundi atau uret muncul atau terbang setelah ada hujan pertama yang cukup lebat, sehingga menyebabkan tanah cukup lembab. Lundi atau uret menyerang tanaman jagung di bagian perakaran, sehingga mengakibatkan tanaman menjadi layu dan dapat terbah atau bahkan mati. Cara mengatasinya bisa dengan melakukan rotasi tanaman dan pengolahan tanah yang ketat untuk mematikan larva. Bisa juga dengan menggunakan benih yang berbahan aktif Cyantranilipro dengan dosis 2 ml per kilogram benih dan menyemprotkan insektisida berbahan sama. Hama terakhir pada fase ini adalah fall armyworm. Gejala pada ulat ini adalah ditemukannya bekas gerekan larva, yaitu serbuk kasar menyerupai serbuk gergaji pada permukaan atas daun. Kemudian akan muncul bekas gigitan transparan dan lubang-lubang pada daun. Juga lubang di daun muda yang masih menggulung. Serangan ulat ini bisa dikendalikan dengan melakukan pengawasan secara ketat selama fase vegetatif awal. Kemudian menggunakan varietas unggul serta waktu tanam serempak, atau bisa dengan menggunakan insektisida berbahan aktif seperti emamectin benzoat, spinetoram dengan menyemprot tunas daun muda. Kalau sebelumnya sudah hama, kita sekarang masuk membahas penyakit pada tanaman fase vegetatif awal. Pertama, ada penyakit bulai dengan gejala berupa daun berwarna kuning, tanaman kerdil, tidak berbuah, atau apabila sudah bertongkol, tongkolnya tidak normal
dan yang paling parah tanaman Anda bisa mati. Cara mengendalikan penyakit bulai adalah dengan menggunakan varietas unggul, perlakuan benih dengan menggunakan fungisida berbahan aktif seperti ini, dan penggunaan pestisida dengan pilihan berbahan aktif seperti ini. Penyakit terakhir adalah penyakit virus mozaik kerdil atau VMK yang akan memunculkan perubahan warna menjadi hijau muda di antara hijau tua normal. Itu untuk daun ya Bapak dan Ibu. Cara mengendalikan virus ini yaitu dengan menggunakan insektisida berbahan aktif seperti monokrotofos, tamron, atau tiodan. Selain itu, bisa juga dengan mencabut dan membakar bagian-bagian yang terserang. Jangan lupa untuk mengendalikan dengan cara-cara yang sudah disampaikan ya Bapak dan Ibu. Kalau bisa, kita utamakan terlebih dahulu tanpa menggunakan insektisida dan pestisida agar lebih baik bagi lingkungan kita. Sampai jumpa di fase selanjutnya. Semangat tani!